Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Gerlastio Budi, SPD MPD. Saya merupakan dosen di jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman. Berikut merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Biodata, nama Didi Gerlastio Budi, SPD MPD, tempat tanggal lahir Banyumas 22 Juli 1988, jenis kelamin laki-laki, NIDN 0022078806, riwayat pendidikan sarjana jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia, yang ditempuh dari tahun 2007 hingga 2011. Program magister atau S2 kami tempuh di Pendidikan Olahraga, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia dari tahun 2013 hingga 2015. Riwayat pekerjaan, kami mengajar jadi dosen di jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman dari tahun 2016 hingga sekarang. Di jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman, saya mengampu beberapa mata kuliah, baik mata kuliah teori maupun mata kuliah praktek. Untuk mata kuliah teori, saya mengajar mata kuliah perencanaan pembelajaran penjas, tes dan pengukuran penjas olahraga, pembelajaran mikro, dan organisasi sistem pertandingan olahraga. Untuk mata kuliah praktek, saya mengajar mata kuliah tenis lapangan, senam dasar, pembelajaran senam, dan mata kuliah sepak takraw. Terkait deskripsi mata kuliah, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah tes dan pengukuran penjas olahraga yang saya ampu. Mata kuliah tes dan pengukuran pendidikan jasmani olahraga dengan kode JAS 1549 merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa penjas Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan diajarkan pada semester 5. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa untuk memahami cara dan tata laksana tes dan pengukuran pada bidang olahraga maupun pendidikan jasmani. Jadi setelah mahasiswa selesai mengikuti mata kuliah tes dan pengukuran, diharapkan mereka memiliki kemampuan dalam melakukan tes dan pengukuran khususnya di sekolah dasar maupun atlet berdasarkan tes motorik maupun kognitif yang bisa dilaksanakan. Ruang lingkup perkuliahan terdiri dari yang pertama konsep dasar tes dan pengukuran, prinsip tes dan pengukuran dalam pelatihan dan pendidikan jasmani, tes keterampilan dasar dan kecabangan olahraga, tes pengukuran kondisi fisik, tes pengetahuan dan analisis butir tes, kriteria memilih tes yang baik, jenis tes keolahragaan, dan penyusunan tes keterampilan serta menganalisis reliabilitas dan validitas tes. Jadi dalam mata kuliah ini mahasiswa akan belajar bagaimana melakukan tes secara motorik atau keterampilan dan juga tes secara kognitif atau secara teori tertulis. Metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran di mata kuliah tes dan pengukuran olahraga meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang berpusat pada mahasiswa atau student central learning. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan keleluasaan dalam mencari referensi, dalam mengungkapkan pendapat, dalam mengungkapkan ide yang dimiliki sehingga transfer pengetahuan berjalan dua arah dari dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan dosen. Apabila terjadi perbedaan dan permasalahan, kita akan selesaikan dengan metode diskusi dan tanya jawab serta bersumber dari referensi-referensi yang relevan baik itu buku maupun jurnal penelitian. Metode pembelajaran kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah direct teaching, yaitu pembelajaran langsung dari dosen kepada mahasiswa. Begitu juga dengan model pembelajaran problem based learning, mahasiswa diarahkan
untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul, khususnya di tes dan pengukuran yang terjadi di sekolah maupun di klub ataupun atlet. Juga project based learning, mahasiswa diarahkan untuk menciptakan karya, baik itu dalam bentuk makalah maupun instrumen tes dalam bentuk video maupun jenis lain yang berhubungan dengan tes dan pengukuran olahraga dan pendidikan jasmani. Juga menggunakan metode small group discussion atau presentasi. Terkait evaluasi yang digunakan, ada beberapa metode. Yang pertama adalah tes tertulis, yaitu UTS dan UAS. Tugas terstruktur yang terdiri dari tugas terstruktur secara teori maupun tugas project dan problem based learning yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. Dan juga partisipasi mahasiswa di dalam kelas, baik keaktifan maupun kehadiran mahasiswa. Jadwal perkuliahan di mata kuliah tes dan pengukuran penjas olahraga, yaitu hari perkuliahan adalah hari Selasa, waktu perkuliahan jam 8.40 hingga 10.20 atau 100 menit dengan toleransi keterlambatan yaitu 15 menit. Ruang kelas kami karena kondisi pandemi COVID-19 mengikuti arahan dari rektor dan peraturan bupati, kami melaksanakan program secara online dan hybrid. Online kita menggunakan platform Eldiru yang dikembangkan oleh Unsud, juga menggunakan alat bantu seperti Google Meeting maupun Zoom. Untuk hybrid, karena kondisi yang sudah mulai membaik, kami menghadirkan mahasiswa dengan ketentuan setengah atau 50% mahasiswa hadir di kelas dan sisanya atau selebihnya berada di ruang online. Jumlah mahasiswa yaitu 62 mahasiswa, metode dan metode pembelajaran, presentasi, diskusi atau direct teaching, PJBL, project based learning, dan metode-metode yang memang student center learning. Pakaian yang digunakan yaitu baju bergerak, celana bahan dan bersepatu rapih, jadi sehingga mahasiswa sudah terbiasa untuk menggunakan pakaian rapi yang tujuannya untuk bersiap untuk pada saat mereka mengajar maupun terjun di lapangan. Minimal kehadiran ada 80%, apabila izin maupun sakit harus menunjukkan surat keterangan dokter maupun surat delegasi dari universitas. Materi perkuliahan terdapat 14 materi dan 1 kali ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Di pertemuan pertama yaitu kita membahas mengenai kontrak pembelajaran yang berisi tentang peraturan-peraturan pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam perkuliahan, dan juga materi mengenai konsep dan prinsip tes pengukuran. Untuk pertemuan kedua, kegunaan tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani. Jadi mahasiswa selain mengerti konsepnya bagaimana, prinsipnya seperti apa dalam melakukan tes, juga memahami kegunaan dan fungsi tes. Kenapa tes ini dilakukan? Apakah penting melakukan tes dan pengukuran di bidang olahraga maupun pendidikan jasmani, sehingga mahasiswa paham dan mengerti mengenai pentingnya tes dan pengukuran. Berikutnya yang ketiga adalah tes pengukuran keterampilan gerak dasar olahraga yang terdiri dari fundamental movement test maupun gross motor development test, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan mengenai keterampilan gerak dasar yang bisa diteskan di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, sebelum mereka memahami tes dan pengukuran keterampilan cabang olahraga dan masing-masing cabang olahraga, baik itu keterampilan sepak bola, bola voli, atletik, dan sebagainya. Untuk pertemuan kelima, pengukuran antropometri ini penting karena antropometri dalam bidang olahraga sangat diperlukan, sehingga pengukuran ini juga perlu dilaksanakan oleh mahasiswa. Pertemuan keenam mengenai tes kebugaran jasmani, di mahasiswa akan diarahkan mengenai jenis-jenis tes kebugaran jasmani, baik itu tes kebugaran jasmani Indonesia, tes VO2 Max, tes Balke, tes Blip test, maupun tes Harvard atau tes yang berhubungan dengan kebugaran jasmani. Pertemuan ketujuh adalah tes pengukuran komponen kondisi fisik, baik itu komponen kecepatan, daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, dan sebagainya, sehingga mahasiswa bisa mengukur kondisi fisik yang dimiliki oleh siswa maupun atlet nanti di lapangan. Di pertemuan berikutnya adalah ujian tengah semester yang merangkum dari materi konsep dan prinsip tes pengukuran hingga tes kondisi fisik yang dilakukan secara online dalam bentuk teori. Pertemuan ke-8 yaitu
mengkaji mengenai uji validitas tes dan uji reliabilitas tes untuk pertemuan ke-9. Jadi mahasiswa akan paham mengenai apakah tes tersebut sudah valid, sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau belum. Sehingga selain itu mahasiswa juga diarahkan untuk bisa menghitung validitas dan reliabilitas tes, baik itu tes praktek maupun tes teori. Pengelolaan tes baterai yaitu mahasiswa diarahkan untuk bisa mengerti panduan tes yang memang dilakukan secara beruntut dimulai dari A sampai Z sehingga mahasiswa paham dan tahu mengenai peraturan-peraturan tes baterai. Penyusunan tes keterampilan olahraga, konversi skor dari tes yang sudah data yang sudah diperoleh dari tes tersebut dikonversi kepada skor standar penilaian apakah baik, sedang, kurang. Ini akan kami bahas di sini. Dan yang terakhir di pertemuan ke-14 adalah presentasi proyek. Proyek yang dihasilkan oleh mahasiswa baik itu video tes pengukuran maupun makalah mengenai tes dan pengukuran sesuai dengan cabang olahraganya masing-masing. Dan yang terakhir adalah untuk menguji itu semua diberlakukan ujian akhir semester secara teori dan dalam bentuk online. Komponen penilaian ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tugas project based learning dan problem based learning sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan yang sebagai syarat untuk pemenuhan indeks kinerja utama, maka bobot penilaian untuk tugas project based learning dan problem based learning adalah 50%, kehadiran 10%, tugas terstruktur 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 15%. Total adalah 100%. Ini adalah komponen penilaian yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat lulus di mata kuliah tes dan pengukuran penjas dan olahraga. Terkait ketentuan ujian susulan diperuntukkan bagi mahasiswa yang sakit maupun ada berita suka duka dari orang tua, sakit dengan keterangan dokter, mengikuti pertandingan atau kejuaraan yang mewakili fakultas maupun universitas, serta delegasi mewakili unsur dalam bentuk pekan kreativitas mahasiswa dan jenis lomba lainnya. Pengajuan ujian susulan akan diproses oleh bagian pendidikan maksimal 1 minggu setelah ujian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan telah atau bisa mengikuti ujian susulan yang bersumber dari bagian pendidikan dan kemudian surat tersebut diserahkan kepada dosen yang bersangkutan. Demikian paparan mengenai gambaran umum mata kuliah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.